warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, materi saya yaitu etika relasi karyawan dan perlakuan adil di tempat kerja. Dasar-dasar etika dan perilaku adil di tempat kerja. Yang pertama, etika adalah prinsip-prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau suatu kelompok prinsip yang memutuskan orang untuk mengatur bagaimana tingkah laku mereka seharusnya. Akan tetapi keputusan etika tidak meliputi semua jenis tingkah laku. Yang kedua, hukum. Hukum adalah pedoman yang jauh dari kesempurnaan mengenai apa itu etika. Karena sesuatu mungkin saja sah terjadi secara hukum tetapi tidak benar, atau benar tetapi tidak sah secara hukum. Etika kebijakan publik dan hak karyawan. Beberapa bidang hukum tempat pekerja untuk mendapatkan haknya. Yang pertama itu hak cuti dan liburan. Kedua, hak tunjangan karyawan. Yang ketiga, hak referensi. Yang keempat, hak atas catatan kriminal. Yang kelima, hak kesediaan karyawan dan lainnya. Kebijakan publik. Kebijakan publik terdiri atas keputusan politik untuk menerapkan program untuk mencapai program kemasyarakatan. Seperti halnya hukuman cuti sakit pemerintah mengekspresikan kebijakan publik pilihan mereka dalam hukum dan regulasi yang mereka tetapkan. Ketidakadilan di tempat kerja. Seseorang yang mengalami perlakuan tidak adil di tempat kerja mengetahui hal ini demoralisasi. Perlakuan tidak adil merusak moral, meningkatkan stres dan membawa pengaruh negatif bagi pekerja. Karyawan dengan penilaian yang kasar memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk berhenti bekerja dan menyampaikan kepuasan kerja dan hidup yang lebih rendah. Dan stres yang lebih tinggi. Sikap kasar tersebut memiliki pengaruh lebih besar pada karyawan ketika penyelia yang kasar tersebut tampak mempunyai dukungan. Definisi penindasan bervariasi. Sebagian besar sependapat bahwa penindasan melibatkan dua hal. Yang pertama, ketidakseimbangan kekuasaan. Orang yang melakukan penindasan menggunakan kekuasaan mereka untuk mengendalikan atau merugikan, dan orang yang ditindas kesulitan untuk membela diri mereka. Yang kedua, maksud untuk menimbulkan kerugian. Tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja bukanlah penindasan. Orang yang melakukan penindasan mempunyai tujuan untuk menimbulkan kerugian. Pengulangan kejadian penindasan terjadi pada orang yang sama secara berulang kali oleh orang itu atau sekelompok orang yang sama. Yang membentuk perilaku etis di tempat kerja seperti misalnya orang-orang. Kenapa bisa dikatakan orang? Karena orang membawa gagasan mereka sendiri mengenai benar dan salah secara moral ke dalam pekerjaannya. Setiap orang harus menanggung sebagian besar pujian atau celaan untuk melihat etikanya. Alat-alat sumber daya manusia untuk manajer lini dan wirausahaan dalam meningkatkan kinerja. Yang pertama, alat seleksi. Yang kedua, alat pelatihan. Yang ketiga, alat penilaian kinerja. Yang keempat, kebijakan privasi karyawan. Dan yang kelima, media sosial dan SDM. Mengelola pendisiplinan karyawan. Yang pertama yaitu peraturan dan regulasi. Tujuannya, peraturan ini adalah untuk menginformasikan kepada karyawan sebelum mengenai perilaku apa yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Yang kedua, memberikan hukuman. Keras hukuman biasanya bergantung pada pelanggaran dan jumlah terjadinya. Yang ketiga, melakukan proses banding. Tujuannya untuk memastikan bahwa penyelia memberikan pendisiplinan secara adil. Alat-alat untuk manajer lini dan wirausaha untuk meningkatkan kinerja. Yang pertama yaitu disiplin karyawan. Kedua, mengelola relasi karyawan. Ketiga, memperbaiki dan menilai relasi karyawan melalui komunikasi yang lebih baik. Keempat, mengembangkan program pengakuan atau relasi karyawan. Kelima, menciptakan strategi keterlibatan karyawan. Media sosial dan SDM. Beberapa pemberi kerja menggunakan media sosial seperti situs jejaring sosial, berbagi foto bergaya, papan Pinterest untuk mendorong keterlibatan. Menggunakan tim keterlibatan karyawan.
Yang pertama yaitu tim saran adalah tim yang temporer yang anggotanya mengerjakan tugas-tugas analisis spesifik seperti bagaimana memangkas biaya. Yang kedua, tim pemecahan adalah tim seni yang permanen yang mengidentifikasi dan meriset operasi kerja dan mengembangkan solusi terhadap permasalahan terkait pekerjaan. Yang ketiga, lingkungan mutu, yaitu sejenis tim khusus yang bertemu sekali seminggu untuk memecahkan masalah yang mempengaruhi area kerja mereka. Yang keempat, tim kerja sewa, kelola mandiri atau direct team, yaitu kelompok yang sangat relatif yang terdiri atas sekitar 8 karyawan yang sepenuhnya bertanggung jawab untuk menghasilkan segmen pekerjaan jadi yang terdefinisi dengan baik. Yang media sosial dan SDM yang kedua yaitu menggunakan sistem saran. Dalam sistem ini, sebagian pemberi kerja memahami bahwa saran karyawan dapat menghasilkan pengamatan yang signifikan. Karyawan pun merasakan keterlibatan dengan memberikan saran. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.